Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Azma Rosyida, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Kudus, Prodi S1 Matematika, tingkat 3, semester 5. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang model SIR. SIR ini dikembangkan oleh Denkmark Markendik, model pada tahun 1927. SIR ini adalah singkatan dari S-nya yaitu substable, I-nya yaitu infected, R-nya yaitu recover. Hanya ada 3 kelas dalam satu populasi, di mana populasi itu disimbolkan dengan N. Substable atau S yaitu individu yang sehat, individu yang mempunyai peluang tertular. Jika individu itu sudah tertular, maka berpindah ke kelas I. Untuk I atau infected merupakan individu yang dapat menularkan penyakit. Apabila sudah sembuh, maka individu itu akan berpindah ke kelas R. R atau recovered merupakan individu yang telah sembuh dari penyakit. Di sini adalah contoh grafik perubahan individu yang dihitung dengan waktu. Di mana grafik yang biru itu menunjukkan S atau individu yang akan tertular penyakit. Sedangkan yang merah itu individu yang menularkan penyakit. Dan yang hijau itu individu yang sudah sembuh dari penyakit. Di mana individu dibagi menjadi tiga kelas, yaitu kelas S dimulai dengan yang atas ke bawah. S jumlahnya akan turun seiring berpindahnya individu yang di kelas S ke individu ke kelas I. Sedangkan kelas I akan menurun atau berkurang apabila penyakitnya sudah hilang dan berpindah ke kelas R. Dan kelas R akan semakin lama semakin naik jika individu itu sembuh. Berikut ini adalah diagram kompartemen dari SIR, di mana mu adalah laju kelahiran dan laju kematian. Karena di sini diasumsikan laju itu tetap. Dan di sini ada beta. Beta ini adalah peluang penyebaran penyakit. Lalu di sini untuk kontak dalam model ini dilambangkan dengan 2 perkalian variabel, yaitu S dengan I. Di mana S dengan I adalah kontak antara individu yang rentan penyakit dengan individu yang terinfeksi. Dan di sini ada alfa, yaitu laju kesembuhan yang nilainya didapat dari 1 per masa infeksi. Pembentukan model matematikanya seperti ini. Menggunakan model kompartemen yang artinya apabila ada sebuah nilai yang masuk ke dalam kelas dan akan bernilai positif. Dan apabila ada sebuah nilai yang keluar dari kelas, maka akan dilambangkan dengan negatif. Sebagai berikut, di sini ada 3 kelas. Yang pertama S, maka dimodelkan dengan ditulis ds per dt, di mana artinya adalah laju perubahan proporsi individu rentang. Sebuah parameter sebesar mu masuk ke dalam kelas S, sehingga ds per dt sama dengan plus mu. Nilai mu akan bernilai positif. Selanjutnya, nilai yang keluar dari S adalah mu S. Maka ds per dt sama dengan mu min mu S,
di mana jika ada suatu variabel yang keluar dari kelas, maka bernilai negatif. Selanjutnya terjadi perpindahan dari kelas S ke kelas I sebesar beta SI. Maka untuk ds per dt ditambahkan dengan minus beta SI, di mana hasil akhirnya yaitu ds per dt sama dengan mu min mu s minus beta SI. Selanjutnya I dilambangkan dengan dI per dt. Di mana arti dari dI per dt ini adalah laju perubahan proporsi individu yang terinfeksi. Kelas I, di sini kelas I, beta SI ini masuk ke kelas I. Jadi nilainya bersifat positif. Beta SI-nya positif. Selanjutnya kelas sebesar mu I keluar dari kelas I. Mu I keluar dari kelas I, maka nilainya minus mu I. Dan ada perpindahan dari kelas infeksi ke kelas sembuh terjadi sebesar alfa I. Maka alfa I keluar dari kelas I, maka nilainya bersifat negatif. Di mana hasil akhirnya adalah dI per dt sama dengan beta SI minus mu I minus alfa I. Selanjutnya untuk R, dilambangkan dengan dr per dt yang artinya laju perubahan individu yang sembuh. Di sini alfa I itu masuk ke kelas R, maka nilainya bersifat positif. Dan mu R ini keluar dari kelas R, maka nilainya bersifat negatif. Jadi hasil akhirnya dr per dt sama dengan alfa I minus mu R. Selanjutnya yaitu titik equilibrium atau titik kesetimbangan. Titik equilibrium ini diperoleh dengan membuat sisi kanan menjadi 0. Diperoleh dari sistem berikut. Persamaan pertama yaitu mu minus mu s minus beta SI sama dengan 0. Persamaan kedua yaitu beta SI minus mu I minus alfa I sama dengan 0. Persamaan ketiga yaitu alfa I minus mu R sama dengan 0. Di sini untuk menentukan kesetimbangan diperoleh dengan menyelesaikan sistem persamaan di atas. Langkah pertama yaitu dari persamaan kedua diperoleh bahwa I kali beta S minus alfa plus mu sama dengan 0, sehingga di sini mempunyai kemungkinan I sama dengan 0 atau S sama dengan alfa plus mu per beta. Untuk I sama dengan 0, kita masukkan ke persamaan pertama dan ketiga, diperoleh S sama dengan 1 dan R sama dengan 0. Jika sistem I sama dengan 0, maka kita akan peroleh titik equilibrium bebas penyakit atau disebut dengan P0 sama dengan SIR, di mana S sama dengan 1, I sama dengan 0, dan R sama dengan 0. Di sini I sama dengan 0, yaitu populasi bebas penyakit. Untuk I tidak sama dengan 0, tadi dijelaskan bahwa S dinyatakan sama dengan alfa plus mu per beta. Dari persamaan pertama diperoleh I sama dengan mu kali 1 min S per beta S. Nilai S disubstitusikan ke nilai I. Diperoleh I sama dengan
mu dikali beta per alfa plus mu minus 1 per beta. Di sini R0 adalah suatu nilai yang digunakan untuk menentukan apakah wabah akan meluas atau akan hilang. Didefinisikan R0 sama dengan beta per alfa plus mu. Jelas, I akan bernilai positif apabila R0 lebih dari 1. Dari persamaan ketiga, diperoleh R0 sama dengan alfa I per mu. Atau jika dinyatakan yang memuat nilai R0, maka mu kali R0 minus 1 per beta. Di sini diperoleh titik equilibrium endemik atau P1. Di situ masih ada individu yang terinfeksi, sama dengan SIR. Dengan S sama dengan alfa plus mu per beta, I sama dengan mu kali R0 minus 1 per beta. R sama dengan, maaf di situ seharusnya alfa, di sini seharusnya alfa kali R0 minus 1 per beta. Dengan R0 sama dengan beta per alfa plus mu. Dan titik tersebut ada jika R0 sama dengan 1. Analisa kestabilan titik equilibrium. Untuk menganalisa ini, kita melakukan proses linearisasi, yaitu dengan mencari matriks Jacobian dari sistem di bawah ini. Matriks Jacobian diperoleh dengan menurunkan untuk masing-masing persamaan terhadap masing-masing variabel. Jadi, di sini kita melakukan turunan parsial untuk elemen baris pertama, kolom pertama, didapat menurunkan persamaan pertama terhadap variabel pertama. Persamaan pertama kita sebut F. Persamaan kedua kita sebut G, dan persamaan ketiga kita sebut H. Maka untuk suku pada baris pertama kolom pertama kita peroleh dengan melakukan turunan parsial F terhadap S. Selanjutnya, suku baris pertama kolom kedua diperoleh dengan melakukan turunan parsial F ke I. Lalu, suku baris pertama kolom ketiga diperoleh dengan melakukan turunan parsial F ke variabel R, dan seterusnya. Sehingga diperoleh matriks Jacobian ordo 3x3 seperti pada di layar. Selanjutnya, untuk menganalisa titik equilibrium, matriks tersebut akan kita tentukan nilai-nilai eigen dari matriks Jacobian yang berkenaan dengan masing-masing titik kesetimbangan. Titik P0, kita masukkan nilai-nilai variabelnya. Diperoleh persamaan karakteristiknya yaitu lambda plus mu, beta 0, mu plus alpha plus mu min beta sama dengan 0. Diperoleh nilai eigen pertama yaitu minus mu kurang dari 0 dan lambda 2 sama dengan beta min alpha plus mu. Jelas, jika lambda 2 kurang dari 0, apabila R0 kurang dari 1, dan lambda 2 lebih dari 0 apabila R0 lebih dari 1. Saat R0 sama dengan 1, diperoleh lambda 2 sama dengan 0, sehingga titik P0 tidak hiperbolik akibat R0 sama dengan 1 tidak digunakan dalam analisis kestabilan. Jadi, kita mencari yang hiperbolik karena kita melakukan linearisasi.
Selanjutnya untuk titik P1, persamaan karakteristiknya adalah seperti tersebut, diperoleh nilai eigen dengan menggunakan rumus ABC yang sudah familiar. Lalu analisis trik equilibrium endemic hanya saat R0 lebih dari 1. R0 lebih dari 1 bagian real dari lambda 1 dan lambda 2 bernilai negatif. Wah, tidak terasa sudah ke slide terakhir. Terima kasih sudah mendengarkan dari awal dan mohon maaf apabila ada salah kata itu datangnya dari diri saya sendiri dan apabila ada kelebihan itu datangnya dari Allah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.